Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syafsul. Apa kabar sobat Pak Syaf semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, ada surat edaran atau peringatan dari kementerian terkait dengan dosen yang tidak mempunyai akun sister ya. Tentunya ini sangat merugikan dosen yang bersangkutan ya, apalagi kalau sudah melakukan kegiatan tridharma selama bertahun-tahun tapi tidak memiliki akun sister. Itu kan artinya tidak bisa menggunakan layanan yang diberikan sister ya, misalnya pemutakhiran data, sertifikasi dosen, BKD, dan juga kenaikan jabatan akademik yang nanti akan semuanya tersentral di sister ya. Ini kalau saya lihat datanya ada ribuan dosen yang ternyata belum mempunyai akun sister ya. Terbanyak itu di Kementerian Agama ya. Di PTN ada 2.600 sekian. Di LDikti 1 sampai 8 itu juga ada banyak sekali yang ternyata dosen yang dalam tanda kutip belum sah ya, atau belum mempunyai akun sister ya. Tentunya kan sangat merugikan ya di sisi layanan, karena kinerja dosen itu harus dibuktikan dan dibuktikan dan dilaporkan secara berkala melalui sister. Nah, kalau tidak punya sister berarti kan selama bekerja selama bertahun-tahun melakukan tridharma yang banyak, tapi kalau tidak dilakukan berarti ya tidak bisa diakui. Kalau nanti akan diklaim untuk serdos atau bahkan untuk masuk ke eligible serdos saya tidak bisa ya, karena kan eligible itu berbasis data di sister ya. Artinya kalau sisternya tidak aktif atau tidak punya akun sister ya pastinya tidak bisa masuk eligible, itu selamanya tidak bisa akan masuk eligible serdos kapanpun ya. Tentunya kan sangat merugikan. Nah, ini kementerian memberikan sedikit relaksasi ya, paling enggak ada diberikan deadline sampai 31 Agustus 2024 bagi dosen yang belum memiliki akun sister untuk segera melakukan registrasi ya. Artinya kan registrasinya cukup di akun PT operator sister perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian biasanya akan di approve atau disubmit atau di approve di LDikti, diverifikasi, kemudian baru disubmit di sumber daya Kementerian Ristek Dikti ya. Jadi cukup cukup bertahap, tapi bisa tidak sampai seminggu biasanya sudah bisa valid itu ya. Jadi masih ada waktu sekitar 17 hari ya untuk bisa teman-teman yang ribuan dosen itu untuk bisa melakukan registrasi dan mendapatkan akun sister yang valid. Nah, jika sudah melakukan maka tidak perlu ada kualifikasi ya. Jadi ini adalah surat edaran yang memberikan data untuk setiap kementerian Dikti seluruh Indonesia, nama-nama dosen yang harus melakukan verifikasi atau registrasi ulang. Jadi kalau sudah melakukan registrasi nanti prosesnya akan berlanjut ya, meskipun prosesnya melebihi tanggal 31, tapi kan proses itu sudah dilakukan registrasi di awal ya. Jadi tidak perlu melakukan verifikasi. Yang berikutnya, jika dosen tidak melakukan registrasi akun sister, maka perguruan tinggi harus melakukan verifikasi pada menu daftar dosen ya. Jadi ini tentunya akan menambah beban bagi operator ya. Kalau tidak mau registrasi kan nanti harus ada verifikasi atau yang operator sister harus melakukan verifikasi di menu operator sister di PT yang bersangkutan ya. Nah, ini yang merugikan jika pada waktu yang ditentukan yaitu 31 Agustus 2024 dosen yang bersangkutan tidak melakukan registrasi, maka dia tidak bisa mendapatkan layanan yang ada di sister. Misalnya pemutakhiran data, itu juga penting. Misalnya sudah selesai tugas belajar kan harus dimutakhirkan datanya, sudah S3 atau sudah melakukan pekerti AA dan seterusnya. Kalau tidak punya akun kan tidak bisa. BKD tentunya dia tidak bisa melakukan BKD kan, semuanya sudah digital. Jadi beban kerja dosen LKD juga dilakukan secara digital, penilaian juga secara digital. Jadi tidak mungkin dosen melakukan atau mengisi BKD menggunakan aplikasi yang lama, itu sudah tidak zaman lagi ya. Tentunya serdos ya, pertama tidak akan mungkin masuk eligible serdos ya, karena semuanya data di cut off di sister. Kemudian apakah dosen yang bersangkutan masuk eligible atau tidak kan semuanya tidak di sisternya untuk sampai ke proses sertifikasi dosen, mulai dari proses yang sangat panjang ya.
Dan juga kenaikan jabatan akademik kan setelah ini semua proses kenaikan akan melalui sister. Jadi kalau tidak punya sister ya tentunya tidak bisa akan naik jabatan. Jadi dosen aja, tenaga pengajar, tidak mungkin jadi asisten ahli, lektor dan sampai guru besar ya. Nah, di sini juga diberikan cara ya. Ini juga penting untuk operator ya. Mungkin operator kurang begitu paham. Mungkin bisa, ini ada beberapa hal yang disampaikan juga. Data dosen tanpa akun sister dapat dilihat pada menu admin sister, pada menu daftar dosen, lalu pilih tombol dosen dan akun. Nanti ada di situ dosen siapa saja yang belum punya akun. Nah, untuk memperbarui atau update data dosen, pilih tombol klarifikasi. Nanti pilih opsi yang sesuai, kemudian unggah dokumen pendukung, ada surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi, kemudian pilih ya klarifikasi, selesai. Selamat tanggal 31 Juli sudah lewat ya. Perguruan tinggi atau Adikti sudah melakukan proses registrasi akun sister ya. Tadi ada kenaikan, ada relaksasi sampai 31 Agustus 2024 ya. Jadi bisa segera dioptimalkan, karena ya nanti apresiasi kinerja dosen itu semuanya akan satu pintu ya di sister. Kalau tidak punya akun ya pastinya akan sangat merugikan ya bagi dosen yang bersangkutan. Oke, teman-teman yang ribuan itu mohon segera bisa bekerja lebih cepat, karena tinggal 17 hari, artinya harus segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan atau registrasi sister. Jaga hubungan baik dengan operator sister perguruan tinggi yang bersangkutan, supaya operatornya juga mau melakukan melakukan registrasi ya, supaya nanti bisa dibuatkan akun dan valid sampai dengan kementerian. Kalau sudah itu kan nanti sudah mulai bisa mengisi biodata, pelatihan, dan ya semua menu yang ada di sistem itu bisa segera dioptimalkan supaya manfaat yang seharusnya didapatkan oleh dosen itu bisa dinikmati oleh dosen secara profesional. Saya kira cukup sekian konten saya singkat kali ini. Sudah lama tidak konten, ini cukup berita yang cukup menarik sekali tentang dosen tanpa akun sister. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Safjan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.